Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan bagian firman Tuhan tentang Nabi Elia. Saya yakin bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pernah membaca Alkitab, terutama di bagian kisah raja-raja di Perjanjian Lama, kita semua pernah membaca cerita tentang Nabi ini. Seorang Nabi yang luar biasa, yang cerita tentang Elia dimulai di awal bahwa Elia mengatakan tidak akan ada hujan di bumi kecuali dia mengatakannya. Setelah itu hujan benar-benar tidak turun dan Tuhan menyuruh Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Di sana gagak memberi dia makan dan dia minum dari air sungai itu. Setelah beberapa waktu lamanya, sungai itu akhirnya menjadi kering karena hujan tidak turun. Dan cerita ini kemudian berlanjut. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat dan di sana dia diberi makan oleh seorang janda. Tuhan membuat keajaiban di sana. Setelah itu cerita tentang Elia juga. Elia bahkan adalah salah satu seorang nabi, mungkin satu-satunya di Perjanjian Lama yang membangkitkan orang mati. Jadi anak dari janda di Sarfat ini yang kemudian dalam ceritanya ada meninggal, kemudian Elia lah yang menghidupkan anak itu kembali. Begitu luar biasa. Kemudian masih berlanjut lagi ceritanya sampai ke Elia berperang melawan nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang. Di sana Elia berperang dengan mereka dengan mengadu dan menunjukkan bukti bahwa apakah Baal yang Tuhan atau Tuhan ialah yang Tuhan yang disembah oleh Elia, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub lah yang Tuhan. Dan ternyata Elia membuktikan dan memenangkan pertarungan dengan nabi-nabi Baal itu. Cerita ini kemudian berlanjut ketika Elia diancam. Setelah cerita itu, kemudian Ratu Isabel mendengar bahwa Elia melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi Baalnya dia sebanyak 450 orang tersebut. Isabel mengancam Elia. Di bagian inilah kita melihat bagaimana Elia dalam cerita di firman Tuhan, Elia menjadi takut, bahkan kemudian melarikan diri, kemudian dia ditolong oleh malaikat Tuhan, diberi makan, kemudian dia berjalan terus. Setelah diberi makan, dia sampai ke gunung Allah, gunung Horeb. Di sanalah akhirnya Elia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian setelah itu barulah dia dikuatkan dan mampu melanjutkan tugas yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Dari cerita Nabi Elia ini saya mau mengajak jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mari kita merenungkan hidup kita. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa bahwa kita begitu yakin dan teguh dengan iman kita, tapi mungkin ada saat-saat di mana ketika kita menjadi lemah, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, di mana wabah penyakit COVID-19 melanda kita semua dan mungkin membuat susah karena mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang pendapatannya berkurang, dan semua aspek menjadi terpengaruh. Dan belum lagi dengan mungkin ada kekhawatiran jangan sampai kita terpapar dengan penyakit ini. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat untuk mengingat cerita Elia, bahwa kalau saat-saat ini ketika kita menjadi takut, menjadi ragu, menjadi merasa susah, merasa seperti Tuhan tidak ada,
Mari kita tetap berjuang seperti Elia untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dari cerita Elia ini ternyata menjadi sangat penting bahwa pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan setiap hari itulah yang akan menjadi kekuatan dan menjadi keteguhan hati buat kita untuk kita terus melangkah dan mengarungi hidup ini. Di sanalah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melihat dan terus berjuang. Elia sendiri ketika dia bertemu dengan Tuhan tidak bertemu dalam keadaan yang super. Dalam ceritanya di pasal 19, Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Elia itu setelah ada 3 kejadian besar. Jadi Tuhan bertanya kepada Elia dan kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dari gua dan Tuhan bertemu dengan dia secara langsung. Ada 3 hal besar yang terjadi di sana. Ada angin besar dan kuat ketika Tuhan mau datang yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Yang ingin saya sharekan bahwa terkadang kita berpikir bahwa ketika Tuhan ada dan Tuhan menunjukkan diri kepada kita, itu dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, spektakuler, dan kita diberkati. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bahwa betapa pertemuan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, di waktu-waktu teduh kita lah sebenarnya yang paling penting, yang paling berperan dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati untuk terus melangkah dalam hidup ini. Semoga apa yang saya sharekan pagi hari ini akan membantu dan menolong jemaat Tuhan untuk tetap teguh dan kuat di dalam mengarungi saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita di saat ini. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, memberikan jalan keluar. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari cerita tentang Nabi Elia, di mana seorang nabi yang besar pun memiliki saat-saat di mana imannya menjadi lemah, menjadi kecil. Dan kami belajar dari cerita Nabi Elia bahwa ketika itu terjadi, kami harus terus berpegang kuat kepada Tuhan. Kami harus terus mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami akan memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadapi segala situasi yang kami hadapi. Tolong dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam waktu-waktu yang sulit ini, ketika ada penyakit COVID-19 yang merongrong, yang menyerang. Biarlah kami tetap teguh berpegang dalam Tuhan, tetap kuat, dan kami bisa menghadapi situasi ini dengan baik dan tetap berjuang untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, baik sebagai orang percaya, untuk menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami, dan juga untuk berjuang membuat hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.